Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tuas atau pengungkit. Tapi, Ibu Santi berharap kalian yang menonton tayangan ini sudah menonton video Ibu sebelumnya yang berjudul Pesawat Sederhana. Karena video ini merupakan video lanjutan dari video tersebut. Baik anak-anak, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Kita akan review ulang dulu ya tentang 3 jenis tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit itu dibedakan menjadi 3 jenis ya. Kita sebut sebagai kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Itu dibedakan dari posisi titik tumpu, titik kuasa atau gaya, dan titik bebannya atau berat. Nah, di sini anak-anak Ibu Santi sudah memberikan masing-masing 3 contoh dari setiap kelas tersebut ya. Kita lihat untuk gambar yang paling kiri, ini merupakan contoh dari tuas kelas pertama, yaitu titik tumpu berada di tengah ya. Ada gunting kuku, dan ada jungkat-jungkit. Kalian dapat melihat posisi titik tumpunya ini berada di tengah. Kemudian tuas kelas kedua yang ada di tengah adalah beban ya. Jadi kalian dapat lihat gambar yang tengah ini ya. Di sini ada pemotong kertas, ada koper ya, troli, dan ada pembuka tutup botol. Kalau kalian amati, bagian tengahnya itu merupakan beban atau bendanya gitu ya. Ini kan kertasnya ini ada di tengah, titik tumpunya ini kan ya. Nah, ini gayanya. Koper pun sama. Juga pembuka tutup botol. Yang di tengah adalah bebannya. Selanjutnya, tuas kelas ketiga. Yang di tengah itu merupakan titik kuasa atau gayanya. Di sini ada penjepit roti. Nah, ini ya anak-anak ya, jari kita atau gaya diberikan pada posisi tengah. Di sini titik tumpunya ya paling kanan, dan ini nanti bendanya yang akan dijepit gitu ya. Nah, kemudian contoh kedua ini ada sapu atau pembersih salju gitu ya. Kalau kalian amati, ini yang paling bawah salju itu adalah beban atau bendanya. Kemudian tangan yang terletak di atas itu merupakan titik tumpu, dan yang di tengah ini merupakan gayanya. Alat pancing juga sama anak-anak ya. Ini yang di tengah adalah gayanya atau titik kuasanya. Ingat kan ya anak-anak ya? Kalau lupa atau lebih lengkapnya sekali lagi silakan lihat video Bu Santi sebelumnya yang berjudul Pesawat Sederhana. Nah, kita akan fokus atau bahas secara lebih terperinci itu tuas kelas pertama anak-anak, yaitu yang posisi titik tumpunya berada di tengah. Nah, prinsip tuas kelas pertama adalah keseimbangan antara bagian kanan dan kiri dari titik tumpunya. Kita lihat anak-anak, di sini ada neraca 2 lengan atau timbangan. Titik tumpunya ini anak-anak ya di tengah-tengah. Kemudian di kanan kirinya ini terdapat piring yang akan digunakan untuk menimbang massa benda. Nah, prinsipnya neraca ini menggunakan prinsip tuas kelas pertama, yaitu keseimbangan bagian kanan dan kiri dari titik tumpunya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau timbang massa benda, bendanya diletakkan di kanan kiri piringnya ini. Selanjutnya, nah ini anak-anak ya, kalau salah satu gayanya itu tidak sama ya, jadi kalian bisa lihat ya, di sini ada jungkat-jungkit, di sebelah kiri ini ada orang yang gemuk gitu ya, sedangkan di bagian kanannya ini ada orang yang kurus. Nah, ini kan nanti ada massa yang berbeda atau berat yang berbeda. Maka tuasnya di sini tidak seimbang anak-anak.
Nah, permainan jungkit-jungkitnya tidak dapat dilakukan karena yang gemuk ini akan selalu berada di posisi bawah, sedangkan yang kurus akan selalu berada di posisi atas ya, atau keangkat seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan tuasnya tidak seimbang, anak-anak. Lanjut. Nah, untuk tuas ini anak-anak ya, ilmuwan besar bernama Archimedes gitu ya, itu pernah loh mengatakan atau mengemukakan pendapat bahwa apabila Archimedes mempunyai ya atau membuat sistem tuas gitu ya dengan jarak tertentu, maka Archimedes bisa memindahkan bumi seperti itu, anak-anak. Jadi dengan prinsip tuas itu Archimedes mengemukakan pendapat bahwa dia bisa memindahkan bumi dengan memanfaatkan prinsip dari tuas kelas pertama ini, anak-anak ya. Berikutnya, keseimbangan pada tuas kelas pertama. Maksudnya apa sih gitu ya? Nah, ini anak-anak. Keseimbangan di sini artinya hasil perkalian antara gaya dan posisinya di sebelah kanan harus sama dengan hasil perkalian antara gaya dan posisinya di sebelah kiri. Jadi hasil kali antara gaya dan posisinya kanan dan kiri itu hasil kalinya harus sama. Ini contohnya anak-anak. Di sebelah kiri ini ada benda bermasa 100 kg. Posisinya terletak 1 meter dari titik tumpu. Ini titik tumpunya ya anak-anak ya. Jadi titik tumpunya ini di 0. Si benda yang di sebelah kiri itu berada pada jarak 1 meter dari titik tumpu. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini awalnya tadi ada benda masanya 200 kg. Posisinya di 0,5. Jadi tadi seimbang anak-anak ya. Karena perkalian kiri dan kanan itu sama. Yang kiri kita lihat ya nilainya 100 dikali 1, yaitu nilainya 100. Sedangkan yang di bagian kanan, ini ketika masanya 200, posisinya 0,5, hasilnya 100. Ketika masanya 100 kg, posisinya di 1 meter. Dan ini terakhir ketika masanya jadi 50 kg, posisinya tadi kalian dapat lihat ya, ada di jarak 2 meter dari titik tumpu. Kan 50 kali 2 hasilnya juga 100. Jadi perlu kalian ingat-ingat prinsip keseimbangan pada tuas kelas pertama adalah perkalian gaya dengan jarak atau posisinya dia dari titik tumpu sebelah kiri ini harus sama dengan sebelah kanan ya. Bisa juga dibolak-balik lah ya kiri kanannya, pokoknya seimbang anak-anak, intinya hasil kalinya tuh harus sama gitu ya. Nah, ini pun contoh berikutnya nih anak-anak. Di sini ada 2 orang yang memiliki massa berbeda. Yang di sebelah kiri itu massanya 50 kg. Sedangkan yang di sebelah kanan massanya 150 kg. Tapi ternyata mereka bisa tuh main jungkat-jungkit gitu ya, atau dalam kondisi seimbang. Caranya gitu ya, yang bermassa besar yaitu yang 150 kg, dia harus maju posisinya anak-anak. Kenapa? Supaya nanti hasil perkalian gaya dan jarak ya, kiri dan kanannya tuh sama. Ya, kita lihat ya anak-anak. 50 kg jaraknya 3 meter. 50 dikali 3, 150 ya. Nah, yang sebelah kanan masanya 150 kg. Jaraknya atau posisinya 1 meter. 150 dikali 1. Itu pun hasilnya 150. Jadi kalau kiri dan kanan hasil perkaliannya itu sama, berarti tuasnya seimbang, bisa bermain jungkat-jungkit. Selanjutnya ada keuntungan mekanik tuas ya. Gaya yang kita berikan, F, pasti selalu bernilai lebih kecil daripada gaya berat atau bendanya, W gitu ya. Jadi di sini kita mendapatkan untung anak-anak karena gaya kita itu selalu lebih kecil dari beratnya. Jadi misalnya Bu Santi yang gayanya
60 Newton itu bisa mengangkat orang yang gayanya ya atau beratnya misalnya 6.000 Newton yang 10 kali lebih besar dari Bu Santi. Itu bisa anak-anak dengan menggunakan prinsip tuas ya. Nah, ini catatan kedua, gaya yang bernilai lebih besar itu harus diletakkan lebih dekat dengan titik tumpunya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi ini ada seorang bapak mau memindahkan batu besar ya. Batu ini gaya beratnya jauh lebih besar daripada gaya bapaknya sendiri. Nah, ini posisinya kalau kalian lihat ini titik tumpunya anak-anak ya. Jadi yang gayanya lebih besar itu posisinya lebih dekat ke titik tumpu. Sedangkan gaya yang lebih kecil posisinya harus lebih jauh dari titik tumpunya. Ingat yang tadi ya, ini animasinya sudah Ibu jelaskan. Gaya yang besar itu harus lebih dekat ke titik tumpu. Tapi semakin kecil gayanya, dia akan semakin menjauh dari titik tumpu. Seperti itu. Nah, ini juga ada animasi berikutnya anak-anak. Di sini ya ada benda, sebut saja misalnya nih gayanya 100 Newton misalnya ya. Ini titik tumpunya tepat di tengah-tengah anak-anak. Kalau tepat di tengah, berarti gaya yang diberikan itu pun senilai dengan W-nya. Ini ya, F sama dengan W. Karena LF sama dengan LW. L itu maksudnya posisi atau jaraknya ya anak-anak ya. Jadi ini jarak F sama jarak W itu sama. Seimbang anak-anak ya, titik tumpunya tepat berada di tengah-tengah. Tapi kita bisa mengangkat beban yang tadi beratnya 100 Newton dengan gaya lebih kecil dengan cara menggeser titik tumpu mendekati beban. Jadi kalau titik tumpunya kita geser gitu ya mendekati beban, maka gaya yang kita berikan itu menjadi lebih kecil anak-anak. Kalian bisa coba di rumah masing-masing, kalau punya penggaris 30 cm, gunakan penghapus sebagai titik tumpu. Kemudian misalnya benda apa ya, botol minum atau apa sebagai beban. Nah, kalian geser-geser tuh posisi titik tumpunya. Nanti akan terasa perbedaan gaya angkat yang kita berikan anak-anak. Semakin titik tumpu mendekati benda, gaya yang kita berikan itu lebih kecil atau ringan. Berikutnya, ini anak-anaknya untuk gambar yang kedua, ketika W lebih besar dari F gitu ya, maka LF itu lebih besar dari LW-nya. Jadi kita lebih untung anak-anak, F-nya itu lebih kecil ya, lebih gaya yang kita keluarkan lebih kecil daripada seharusnya seperti itu. Nah, berikutnya ini perhitungan pada tuas kelas 1. Ini anak-anak, di sini ada F ya, di sini ada W. W itu menunjukkan beban atau berat bendanya. Di sini titik tumpunya anak-anak ya. Nah, posisi F terhadap titik tumpu ini kita sebut LF. Sedangkan posisi benda terhadap titik tumpu itu kita beri nama LW gitu ya. Nah, ini keterangannya F itu dari kata force, itu gaya atau kuasa ya, satuannya Newton. W itu dari kata weight, artinya berat beban ya, berat benda, satuannya juga Newton. LF itu lengan atau posisi gaya, LW itu lengan atau posisi beban. Untuk LF dan LW satuannya boleh dalam sentimeter ataupun meter. Yang penting LF dan LW-nya satuannya sama anak-anak. Jadi kalau sentimeter, sentimeter juga LW-nya. Kemudian KM di sini adalah keuntungan mekanik. Jadi kita dapat keuntungannya berapa kali gitu ya. Nah, ini persamaannya anak-anak untuk tuas jenis pertama. F dikali LF sama dengan W dikali LW. Keuntungan mekaniknya dapat dicari dengan cara W dibagi F ya, W per F atau LF per LW. Atau bisa dikatakan pembagian nilai yang lebih besar dengan yang lebih kecilnya anak-anak. Jadi yang lebih besar taruh di atas. Ini kan tadi ya, W lebih besar dari F. Jadi W per F. Sedangkan untuk lengannya itu LF lebih besar dari LW. Jadi nanti LF dibagi LW. Seperti itu. Gimana anak-anak penjelasannya? Membantu kalian ya dalam memahami materi tentang tuas kelas pertama. Video selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh soal dan pembahasan penerapan rumus ini anak-anak.
Terima kasih yang sudah menonton. Dah, Tuhan berkati.